Jadi ceritanya kemarin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Apoteker Bayu Hadi. Muda ceria menginspirasi. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan webinar nomor 23. Jadi ceritanya kemarin ada webinar. Jadi ceritanya kemarin ada jadi kemarin ada jadi kemarin ceritanya ada seminar siang hari ya kan. Dan postesnya langsung keluar ya kan. Jadi ceritanya kemarin saya ikut seminar. Terus sorenya langsung keluar soal postesnya. Jadi kali ini saya akan menyelesaikan webinar yang versi live, bukan versi replay. Penasaran gimana caranya atau gimana jawabannya? Yuk langsung saja kita saksikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng pemberitahuan di bawah. Oke. Ya, kali ini saya akan menyelesaikan webinar nomor 22. Ini seminarnya udah tadi siang. Jadi ini nggak ada videonya, kita langsung aja klik ikuti kuis, ya kan? Oh iya, sekedar info aja, kalau misalkan kita mengikuti seminar juga ada minimal waktunya mengikuti seminar, yaitu 3.600 detik supaya menu ikuti kuis ini terbuka. Oke, soal nomor 1, PBB menetapkan Sustainable Development Goal atau SDGs sebagai tujuan pengembangan global berkesinambungan pada 2030 yang terdiri dari 17 tujuan atau goals. Dari 17 SDG tersebut, vaksin merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat menunjang tujuan yang mana dari SDGs. Waduh, kita browsing aja. Sepertinya sudah ketemu ini. Vaksin sebentar, ini 2358. Oke, kita lihat. Nomor 2 tanpa kelaparan, ya kan. Nomor 3 kehidupan sehat dan sejahtera. 5 kesetaraan gender dan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maka jawaban yang tepat vaksin adalah menggalakkan hidup sehat. Oke, kita pilih nomor 3. Soal nomor 2, mengapa vaksin dibutuhkan? A. Vaksin dihasilkan dari bakteri atau virus penyebab penyakit yang mematikan. B. Vaksin dapat menurunkan angka kematian, disabilitas, dan penyakit di dunia. C. Vaksin memberikan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu yang umumnya penyakit yang mengancam jiwa. D. Vaksin dapat meningkatkan perekonomian dan status sosial. Dari sini jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Berikut ini adalah jenis vaksin berdasarkan teknologi pembuatannya. Kecuali A. Vaksin yang dilemahkan, attenuated. B. Vaksin rekombinan. C. Vaksin DNA. Dan D. Vaksin hewan. Maka jawabannya di sini adalah vaksin hewan. Karena kita nggak mungkin jawabannya adalah vaksin hewan, ya kan? Karena tidak ada pembuatan vaksin menggunakan hewan, apalagi hewan hidup. Soal nomor 4, vaksin berikut merupakan vaksin yang digunakan untuk imunisasi wajib di Indonesia kecuali A. Vaksin polio, B. Vaksin hepatitis B, C. Vaksin meningitis A, C, Y, W135,
Dan D vaksin JE. Waduh, vaksin JE ini apa ya? Kita browsing aja. Oh, vaksin JE ya. Sebentar, imunisasi wajib. Nah, ini dia. Hepatitis B, polio, BCG, campak, pentavalen. Mana nih? Meningitis. Sepertinya ini jawabannya adalah D, vaksin JE, karena virusnya kan dari Jepang ini, bukan dari Indonesia. Ya kita jawab aja yang D. Soal nomor 5, pengawasan mutu vaksin penting untuk dilakukan karena A. Sesuai persyaratan yang berlaku di Badan POM. B. Vaksin berasal dari mikroorganisme yang patogen untuk manusia. C. Supaya dapat bersaing dengan produk vaksin lainnya. D. Tanggung jawab industri farmasi pembuat vaksin. Oke, jawabannya adalah A, ini sesuai persyaratan yang berlaku di Badan POM. Oke. Soal nomor 6, peran dan fungsi Badan POM dalam menjamin khasiat, keamanan, dan mutu vaksin yaitu A. Sertifikasi fasilitas dan proses pembuatan vaksin yang memenuhi CPOB. B. Registrasi dan evaluasi vaksin sebelum diberikan izin edar. Dan C adalah lot release. Oh ya, ini jawabannya yang D semua benar. Maka kita jawab semua benar. Karena sepertinya ini memang benar. Soal nomor 7, dukungan Badan POM dalam tahap pengembangan vaksin di Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali fasilitasi dalam tahapan pre-IND, fasilitasi dalam tahapan IND, pengembangan prototipe vaksin, dan D. Percepatan proses registrasi vaksin. Oke, ini kita lihat pre-in itu apa ya? Sepertinya ini jawabannya adalah A, karena pre-in atau Indonesia ini dilakukan oleh negara lain yang akan memasukkan vaksin ke Indonesia. Jadi BPOM itu nggak ikut campur tangan di situ. Soal nomor 8, tujuan utama pengembangan vaksin adalah A. Menghasilkan vaksin dengan kualitas yang bagus. B. Menghasilkan vaksin yang aman, dapat melindungi dari penyakit infeksi yang diindikasikan oleh vaksin. C. Menghasilkan penelitian vaksin baru. D. Menghasilkan penghargaan dan cum untuk peneliti vaksin. Jawabannya adalah B. Soal nomor 9, berdasarkan landscape yang pengembangan vaksin COVID-19 di global yang dikeluarkan oleh WHO, ada berapa jenis vaksin COVID-19 yang sudah masuk dalam tahap studi klinik? Nah, ini tadi jawabannya adalah 10, karena saya memang mendengarkan pematerinya ini, ngasih materi. Tadi memang ada 10 yang direncanakan akan dirilis di April 2021. Mudah-mudahan ya lebih cepat lagi, karena tadi Badan POM mempercepat persyaratan registrasi sampai maksimal 20 hari kerja. Soal nomor 10, skema roadmap pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia yaitu A. Pengembangan vaksin di dalam negeri yang dilakukan oleh konsorsium berdasarkan virus pasien Indonesia. B. Importasi vaksin oleh industri dalam negeri. C. Pengembangan vaksin dengan kolaborasi internasional.
Oke, jawabannya ini adalah A dan C. Karena tadi pengembangannya sudah dengan kolaborasi. Soal nomor 11, vaksin masuk dalam kategori A produk kimia, B produk biologi, C produk fisika, dan D produk herbal. Karena vaksin ini adalah virus yang dilemahkan, maka termasuk dalam produk biologi, ya kan. Soal nomor 12, cara kerja vaksin: A membunuh mikroorganisme, bukan, ini antibiotik. B mencegah infeksi, ini adalah antibiotik. C membentuk kekebalan spesifik, ya. Dan D membentuk protein terapeutik. Kalau membentuk protein terapeutik biasanya ini dari bakteri, bukan dari virus. Jawabannya adalah C. Soal nomor 13, vaksin yang tidak termasuk program imunisasi nasional adalah A vaksin demam berdarah, B vaksin polio, C vaksin campak, dan D vaksin hepatitis B. Demam berdarah ini kayaknya tidak termasuk karena demam berdarah ini disebabkan oleh bakteri yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi musuhnya bukan vaksin ini, tapi adalah antibiotik. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14, uji preklinik vaksin untuk menguji aspek A kualitas, B stabilitas, C keamanan, dan D khasiat. Biasanya uji preklinik vaksin yang pertama kali dicek adalah keamanan, maka kita jawab C. Soal nomor 15, kandungan zat aktif vaksin tetanus dan difteri adalah A toksin, B toksoid, C RNA, dan D DNA. Kita lihat aja di sini. Tetanus dan difteri. Ini jawabannya adalah toksoid. Oh, nggak ada ya di sini ya. Oke, kita jawab aja lah toksoid. Soal nomor 16, vaksin polio dan campak diproses dengan metode A virus dimatikan, B virus dilemahkan, C bakteri dimatikan, dan D bakteri dilemahkan. Jawabannya adalah B virus dilemahkan. Kalau dimatikan nanti malah virus ini tidak akan membantu tubuh membentuk antibodi untuk virus itu. Soal nomor 17, komponen yang membunuh virus adalah A protein, B biosimilar, C antigen, dan D antibodi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 18, deteksi virus melalui A temperatur tubuh, B scanner X-ray, C antibodi total, dan D antibodi spesifik. Kita jawab yang spesifik di sini sesuai dengan jenis virusnya. Soal nomor 19, herd immunity adalah A sistem kekebalan individu, B sistem kekebalan tar personal, C sistem kekebalan kelompok, dan D sistem kekebalan pasif. Kita lihat apa artinya herd immunity ini. Oh, kekebalan kelompok. Oke. Jawabannya adalah C. Soal nomor 20, di bawah ini adalah manfaat vaksinasi kecuali A kelestarian lingkungan, B cost efektif, C meningkatkan produktivitas, dan D kualitas hidup masyarakat. Jawabannya adalah A ya, karena gak ada hubungannya sama lingkungan. Oke, ini soal terakhir, mudah-mudahan jawabannya bagus lagi, kalau bisa 100, karena tadi saya menyimak materinya sampai selesai. Mudah-mudahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih 85 ya. Ternyata nggak lebih bagus dari nilai saya nggak belajar kemarin 90. Ya, tapi alhamdulillah sudah dapat sertifikat ini. Kita tinggal kembali ke event, kemudian kita
oh ternyata belum ada sertifikatnya. Jadi begini, memang kalau misalkan kita mengikuti seminar langsung dan langsung mengikuti post-test, sertifikatnya biasanya belum diberikan. Jadi nanti mungkin selang beberapa waktu, seminggu atau 2 minggu, nanti sertifikatnya bisa diunduh di sini. Jangan lupa ini sudah lulus, ini tinggal nunggu sertifikat. Oke. Terima kasih telah menyimak channel saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi apabila ada video baru. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.